kali sebagai CPNS. Awalnya saya sebagai mahasiswa penerima ikatan dinas dan saya ditempatkan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar namanya BPKB Surabaya. Kemudian dari BPKB Surabaya saya pindah ke LPMP karena mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali episode pertama ini kami podcast Bisa Pintar bisa kembali menyapa sahabat Bisa Pintar, bincang santai pendidikan Kalimantan Utara. Pada episode pertama ini kita akan membahas terkait BPMP Kalimantan Utara. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat pagi Pak Jaroko. Selamat pagi. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak hadir di podcast Bisa Pintar, bincang santai pendidikan Kalimantan Utara. Hari ini tema kita Bapak mengenal lebih dekat BPMP Kalimantan Utara. Sebelum masuk ke pertanyaan inti Bapak, di sini saya bertanya terkait personal dulu. Mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana awal karir hingga menjadi pemimpin di BPMP Kalimantan Utara. Oh ya, perjalanan saya panjang ya. Jadi saya dulu pertama kali sebagai CPNS, awalnya saya sebagai mahasiswa penerima ikatan dinas dan saya ditempatkan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar namanya BPKB Surabaya. Kemudian dari BPKB Surabaya saya pindah ke LPMP karena mengikuti istri. Jadi saya menikah sama orang Samarinda, lalu saya masuk ke LPMP Kalimantan Timur. Dari situ saya sebagai staf, kemudian saya sebagai fungsional Widya Iswara, dan lalu pada tahun 2017 saya diberi mandat, beri amanah untuk merintis LPMP di Kalimantan Utara. Itu ya. Luar biasa panjang sekali perjalanannya begitu Bapak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti Bapak, ini terkait BPMP Kalimantan Utara. Sejauh mana peran BPMP ini dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Utara, Pak? Iya, jadi sebenarnya begini ya, kita ingin mendudukkan posisi bahwa BPMP itu yang dulunya namanya LPMP itu adalah UPT kementerian yang tugasnya adalah membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena kan kita juga tahu bahwa tanggung jawab penjaminan mutu itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah yang tertuang di pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu sangat jelas dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudian serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Jadi di situ jelas bahwa tanggung jawab penjaminan mutu, menjamin mutu itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kaitannya dengan kewajiban pemerintah pusat itulah, lalu UPT ini disandingkan dengan pemerintah daerah agar keberadaannya bisa membantu untuk melaksanakan fungsi-fungsi penjaminan mutu. Bukan penjamin ya, tapi penjaminan. Nah, kalau penjamin itu menggaransi, kalau penjaminan itu melaksanakan proses untuk bisa memberikan kemampuan, memberdayakan agar satuan pendidikan dan semua unit-unit pelaksana pendidikan itu mampu melaksanakan fungsi penjaminan mutu. Tuh. Baik, ini terkait kondisi geografis yang ada di Kalimantan Utara, Bapak. Kita tahu kondisi sinyal itu tidak stabil, masih ada daerah-daerah remote area begitu, Bapak. Nah, bagaimana BPMP Kalimantan Utara dalam hal meningkatkan mutu pendidikannya dengan area-area seperti ini? Iya, kita memang harus diakui ya, itu kondisi existing kita, tapi kita tidak boleh kemudian merasa bahwa itu bagian dari masalah kemudian nggak bisa dilakukan gitu ya. Jadi beberapa ikhtiar yang kita lakukan, dulu kita sempat melakukan proses afirmasi untuk Kecamatan Kerayan ya. Jadi Kerayan itu kalau kita undang ke sini kan terlalu mahal. Jadi kita yang datang ke sana. Dan sekarang yang kita arahkan sebenarnya adalah membangun komunitas belajar agar mereka bisa saling belajar
dan tidak selalu kemudian harus menggunakan jaringan internet ya. Sekarang kan bisa pakai HP itu di-download, nanti kemudian bisa dipelajari secara offline bukan online gitu ya. Nah, kita juga sudah memfasilitasi untuk melaksanakan pembelajaran secara masif melalui Enggang Benuanta ya, yang sekarang ini sudah masuk episode yang ke-70 ya. Jadi ini bisa menggerakkan, dan kita juga bersyukur di masing-masing satuan pendidikan ini kalau bisa kita ketemukan namanya agen-agen penggerak yang nanti bisa mendorong tumbuhnya komunitas belajar ya. Itu yang paling penting. Baik Bapak, ini kita bertanya terkait Merdeka Belajar lagi Bapak. Ini program Merdeka Belajar dari episode 1 sampai 22. Mungkin barangkali bisa Bapak ceritakan apa sih itu Merdeka Belajar dan apa tujuan yang ingin dicapai sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya Merdeka Belajar itu mengingatkan kembali kita kepada filosofi pendidikan, di mana kalau kita lihat dari pendiri pendidikan nasional kita, bapak tokoh pendidikan kita, itu yang kita pasang di situ ya, Pak Ki Hajar Dewantoro, itu sebenarnya mau meletakkan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan supaya nanti tumbuh menjadi harkat kemanusiaannya itu menjadi manusia. Maka kemudian cita-cita pendidikan itu harus membangun manusia yang selamat dan bahagia. Nah, selamat dan bahagia ini harus dilakukan dengan memerdekakan. Ya, memerdekakan. Jadi yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk menggunakan kreativitas, menggunakan keragaman, menggunakan asimetris, perbedaan-perbedaan individu itu yang secara fitrah memang mereka itu adalah berbeda. Jadi menyamakan hal yang berbeda itu sebenarnya tidak memerdekakan, termasuk membedakan sesuatu yang sama gitu ya. Biarlah yang itu secara alamiah tumbuh dengan keragaman dan keunikan masing-masing. Tapi yang perlu dicatat begini, yang dimaknai merdeka itu sebenarnya kita diberikan suatu kebebasan otoritas untuk mengembangkan kreativitas kita. Jangan kemudian dimaknai kalau berarti merdeka itu sebebas-bebasnya, bukan begitu. Ya, jadi yang dimaknai merdeka itu kebebasan yang bertujuan. Kalau kebebasan yang bertanggung jawab itu sudah pasti. Orang itu mau mengambil tanggung jawab atau tidak, pasti akan menerima konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Nah, konsekuensi yang diambil atas tindakan itu bagian dari proses yang disebut responsibility gitu. Jadi kemampuan memilih respon. Tetapi dalam konteks pendidikan ini, yang dimaksud merdeka itu adalah memberikan kebebasan yang bertujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan terbaik peserta didik. Nah, kepentingan terbaik peserta didik itu apa? Itu adalah peserta didik yang selamat dan bahagia, sehingga nanti dia menjadi manusia yang bisa berkontribusi dalam kehidupan kemanusiaan yang lebih besar tentunya gitu. Luar biasa sekali penjelasannya terkait Merdeka Belajar. Nah, ini Bapak, kami juga ingin tahu kalau di Kalimantan Utara ini ada berapa UPT kementerian, ada 2 begitu Bapak ya. Bagaimana BPMP Kalimantan Utara sendiri bermitra dengan BGP? Ya, kita bersyukur ya, kita berterima kasih. Nanti makin banyak lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan sama, ya, yang memiliki kepentingan sama dengan kita membangun pendidikan, itu harus menjadi bagian dari mitra, bukan menjadi kompetitor gitu ya. Jadi kita tidak lagi punya pandangan kompetisi, buang jauh-jauh pikiran-pikiran kompetisi, tapi pikiran-pikiran kolaborasi. Memang sebenarnya dunia ini membutuhkan kolaborasi, dan sejak awal memang kita diciptakan itu untuk berkolaborasi, bukan untuk berkompetisi, bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyempurnakan dan melengkapi. Nah, kehadiran saudara kita yang UPT BGP ini akan menyempurnakan dan melengkapi ya kekurangan-kekurangan dari kita, ya, terutama yang berurusan dengan peningkatan kompetensi pada SDM-nya, itu pada gurunya, pada kepala sekolahnya, dan pada pengawasnya. Dan yang kedua, kita akan diuntungkan setidak-tidaknya akan ada tambahan sumber daya yang masuk di Kalimantan Utara. Apakah itu sumber daya anggaran, sumber daya sarana prasarana, sumber daya manusia, ya pasti akan bertambah. Nanti BGP akan merekrut pegawai
BMP akan bertambah, ada dana yang termasuk di dalam BGP, yang semua itu akan masuk ke Kalimantan Utara. Ya, dengan demikian kita mestinya harus merasa bersyukur ya, masa bersyukur banyak teman. Nah, kita akan membuat peran-peran yang berbeda, dan peran-peran yang berbeda itu maksudnya supaya kita lebih fokus, ya, tidak rebutan lahan, tetapi tidak berarti bahwa kita kemudian menjadi sekat yang sepertinya kita hanya berfokus pada pekerjaan kita, bukan. Karena tugas utama kita, UPT-UPT itu diberi mandat kepada pemerintah, kepada kementerian, untuk sepenuhnya memberikan manfaat terbaik bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Utara. Jadi harus difikirkan, kalau saya nanti melakukan ini sumbangannya apa terhadap pendidikan Kalimantan Utara, ya. Nah, gitu. Sehingga kadang-kadang kita juga bisa mengisi kekurangan-kekurangan teman-teman BGP, sebaliknya juga teman-teman BGP juga bisa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di BPPMP. Ya, ketika mereka ketemu sama Pak Bupati, bukan berarti wah ini tugasnya BPMP, saya nggak bisa ketemu bupati, enggak, silahkan. Kalau ketemu sampaikan, sama seperti kami, kalau berada di satuan pendidikan, ketemu sama guru-guru, ya kami juga akan melakukan apa saja yang bisa di depan mata kita, dan itu bisa kita lakukan, lakukanlah, sepanjang itu memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Utara. Itu harus menjadi end user atau pengguna terakhir adalah manfaat bagi Kalimantan Utara. Jadi tidak berkompetisi begitu Bapak ya, tapi sama-sama berupaya berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan di Kalimantan Utara. Baik, ini kembali lagi Bapak terkait Merdeka Belajar. Langkah apa sejauh ini yang sudah dilakukan BPMP Kalimantan Utara dengan adanya kebijakan ini, Pak? Ya, jadi begini ya, yang harus penting kita lakukan bahwa Merdeka Belajar ini, pertama harus kita rubah mindsetnya, cara pandang kita, bahwa di dalam proses pendidikan itu yang paling penting itu adalah manusianya, bukan materi pelajarannya. Sekali lagi, sehingga tugas-tugas guru itu adalah yang utama itu memanusiakan manusia, ya, supaya keunikan manusia tadi itu mendapatkan pelayanan terbaik. Ya, jadi nanti bagaimana supaya anak-anak ini nanti tumbuh menjadi manusia yang bisa berkontribusi. Maka kemudian dia harus dididik supaya dia memiliki keselarasan hidup secara sosial dan keselarasan hidup secara alam. Ya, jadi misalnya kalau saya hidup berhadapan dengan orang-orang seperti ini, saya harus ngapain, saya harus melakukan apa supaya saya selamat, itu seperti apa. Ya, saya kalau hidup dalam dunia yang sedang berubah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya hidup dalam alam yang seperti ini, ya, alam yang saya alamnya pertanian, saya alamnya perdagangan, saya alamnya industri. Jadi mereka akan memiliki keselarasan. Nah, ini sebenarnya yang mau kita dorong. Ini yang dimaknai sebagai merdeka. Ya, merdeka itu membawa kepada anak-anak ini supaya dia hidupnya itu selamat. Ya, selamat itu survival ya. Survival, dia bertahan. Dia bisa bertahan dalam perubahan itu. Nah, tapi yang penting juga dia bahagia. Karena nggak ada gunanya kalau orang yang tidak bahagia itu pasti tidak bermanfaat. Jangankan bermanfaat bagi orang lain, bagi dirinya sendiri aja tidak bermanfaat itu kalau dia nggak bahagia. Nah, itu yang paling penting ya, membuat orang-orang selamat dan bahagia. Itu yang dituju oleh Merdeka Belajar. Bukan strategi, bukan metodologi, bukan itu. Mindsetnya dirubah, cara pikir. Baik, jadi bagaimana menjadikan selamat dan bahagia begitu ya, Bapak, selamat dan bahagia. Baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir Bapak. Ini bagaimana harapan Bapak untuk pendidikan di Kalimantan Utara ke depannya? Ya, saya mengajak kepada guru-guru kita semuanya ya supaya memiliki motivasi yang kuat, bahwa jangan selalu digunakan sebagai alasan bahwa kita ini provinsi terakhir, kita ini berada di perbatasan, kita ini nggak punya jaringan. Seolah-olah kelemahan-kelemahan kita ini semuanya kemudian menjadi pembenar bahwa kemudian kita ini sepertinya tidak apa-apa, tidak berhasil. Bukan begitu ya. Kita tidak meminta permakluman, tetapi mari kita lakukan. Saya percaya bahwa di Kalimantan Utara pun memiliki potensi yang sama dengan yang ada di Jakarta. Justru malah ini menjadi tantangan. Karena apa? Karena kita harus melipat gandakan usaha. Nah, dan inilah menjadi satu poin yang akan menguntungkan bagi kita,
Menguntungkannya itu begini, kita ini berada dalam posisi di belakang. Kalau kita sekarang usaha keras lalu masih di belakang, orang lain pun memakluminya. Tapi kita tidak minta permakluman sejak awal. Tapi kalau kita bisa berprestasi itu luar biasa gitu loh, ya. Jadi kita itu startnya di belakang, jaraknya sudah jauh dengan teman-teman di depan sana. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama, kita tetap akan di belakang. Kalau kita tidak melakukan kecepatan, namanya melipat gandakan usaha. Kalau dia berjalan 100, saya harus 200. Kalau dia berjalan 10, saya 20. Lalu bagaimana cara melakukannya? Ya kalau dia nyantai-nyantai, kita kerja. Kalau dia tidur, kita belajar gitu. Itu pesan guru saya dulu seperti itu. Ya, itu ya. Jadi ini saya kira masih punya kesempatan. Jadi jangan merasa bahwa kita kecil, tidak. Kita punya potensi yang sama. Ya, kalau kita melakukan usaha yang lebih baik, tidak mustahil Kalimantan Utara juga bisa melaju ke depan, dan kita sudah membuktikan banyak bukti-bukti yang sudah kita tunjukkan bahwa ternyata yang belakang itu bisa terdepan. Yang belakang itu bukan berarti kemudian harus berurutan di bawah. Jadi luar biasa sekali informasi yang diberikan Bapak. Jadi keterbatasan itu bukan sebagai penghalang gitu Bapak ya. Seperti yang dikatakan asset based thinking. Ya. Bagaimana menjadikan keterbatasan itu sebagai tantangan agar kita bisa menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak atas sharingnya hari ini di podcast Bisa Pintar. Semoga Bapak bisa menjadi tamu lagi di episode selanjutnya. Baik, Bapak. Terima kasih ya. Saya ingin sampaikan dulu selamat untuk podcast Bisa Pintar. Ini luar biasa. Inilah yang saya katakan ikhtiar-ikhtiar kita untuk membawa kemajuan. Ya, yang penting kita berbuat. Jangan menunggu ada. Jangan menunggu sempurna. Karena sebenarnya tidak pernah ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu baru terjadi kalau kita memulai. Ya, kalau kita berbuat nanti bisa akan sempurna. Tapi kalau nunggu sempurna nggak berbuat, nggak akan pernah terjadi perubahan. Selamat sekali lagi untuk teman-teman di podcast Bisa Pintar ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi teman-teman semuanya untuk mengajak kebaikan pada Provinsi Kalimantan Utara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi atas kesempatannya. Baik, sahabat Bisa Pintar, untuk episode pertama kita akhiri bersama-sama. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Where did you go?